Sobat Top Channel, kembali lagi dengan saya Olga di dalam podcast Top Channel terintegrasi optimal dan prima. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin oleh bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Haji Lusapta Yuda Kurnia, SEMM. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Penasaran kan? Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenalan dulu yuk sama Bapak Lusapta Yuda, karena seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Selamat siang Bapak Yuda. Selamat siang Bu Olga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Olga baik? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di dalam acara podcast Top Channel ini Pak. Langsung saja ya Pak ya. Baik Pak Yuda, kita tahu bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD teknis yang membidangi tentang investasi dan perizinan di daerah. Selaku pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak tentang peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan investasi yang ada di daerah Provinsi Sumatera Selatan ini. Terima kasih Bu Olga. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi pertanyaan Bu Olga bahwa bagaimana peran serta daripada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan peran sertanya untuk kemajuan Sumatera Selatan. Dalam hal ini kami sebagai selaku perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki juga visi sebagai provinsi tujuan investasi utama berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing, dan memiliki yang misi yang pertama adalah mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah, yang memiliki sasaran investasi, industri, perdagangan, dan meningkatkannya industri maju dan perdagangan, yang memiliki strategi dan arah kebijakan. Dan kita juga memiliki misi yang kedua, yaitu adalah meningkatkan kualitas pelayanan, perizinan dan non-perizinan, dalam tujuannya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, good governance, sebagai sasaran maju pelayanan publik berkualitas dengan meningkatkannya pelayanan publik yang berkualitas dengan 8 strategi dan arah kebijakan. Dalam hal ini, Bu Olga, saya menyampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu artinya ada dua basis dalam pelaksanaan sebagai tupoksi kami untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya di bidang investasi dan pelayanan publik. Kami dalam penanaman modal, kami berharap penanaman modal ini mendorong atau memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi semua investasi yang diberikan oleh kewenangannya oleh Kementerian Investasi dan BKPM Republik Indonesia, di mana ini juga sesuai dengan koridornya sebagai Provinsi Sumatera Selatan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dan juga kami mengajak seluruh kabupaten kota yang dalam hal ini terdiri dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk bersama-sama meningkatkan potensi daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi investasi. Investasi ini tidak hanya diibaratkan sebagai investasi yang tentunya penanaman modal asing, tetapi kita juga sangat menitik beratkan kepada daya saing lokal, khususnya investasi-investasi yang memiliki potensi-potensi yang bisa dapat kita laksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten kota.
Kedua, sebagai dinas administratif kita pelayanan publik, kita sebagai pelayan terpadu satu pintu Provinsi Sumatera Selatan tentunya terus berkoordinasi kepada Kementerian Investasi dan BKPM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dengan percepatan dan kemudahan investasi, dan juga peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tergolong dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana kita mengutamakan basis daya saing lokal untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, di mana saat ini seluruh izinnya Bu Olga sudah memakai online sistem submission, risk-based approach atau perizinan yang berbasis risiko, dan semua ini sudah by sistem. Dalam hal ini kita memangkas atau mereduksi semua perizinan non-perizinan, yang mana kalau dahulu kita tahu bahwa perizinan ini selalu by meja, by desk. Sekarang tidak. Semua orang bisa mengakses OSS RBA yang dikemandoi oleh Kementerian Investasi dan BKPM Republik Indonesia, dan semua dapat kita akomodir walaupun itu non perizinan. Ada juga namanya si cantik lo, Olga, sehingga memudahkan semua pelaku usaha baik maupun yang besar, menengah maupun yang kecil. Dan dalam hal ini sangat memudahkan bagi kita, dan semua itu gratis. Makanya kita mengusung namanya TOP, terintegrasi, optimal, dan prima. Dan alhamdulillah dalam hal perjalanan ini Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di DPMP TSP Provinsi Sumatera Selatan, telah menjalankan dan menyelenggarakan semua ketentuan dan peraturan tersebut yang notabene menjadi kewenangan dari Provinsi Sumatera Selatan melalui perangkat daerah DPMP TSP Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu Bu Olga. Di sini yang kita ketahui nih Pak ya, DPMP TSP ini sudah mendapat 2 kali penghargaan ALI. Nah, peringkat ketiga layanan investasi, anugerah layanan investasi ya Pak ya, dari Kementerian BKPM RI. Apa yang menjadi tolak ukur atau standar penilaian yang harus dipenuhi sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan ini? Terima kasih kepada Bu Olga. Tentunya semua penyelenggaraan, pelaksanaan, dari perencanaan sampai implementasi dan pengawasan, tentunya satu kunci adalah komitmen. Komitmen bersama dan bekerja dengan tim kerja. Tidak bisa seorang pemimpin melaksanakan perjalanan tersebut kalau tidak ada teamwork. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui DPMP Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan 3 kali sebenarnya. 3 kali ya Pak. Lalu masih menjadi BKPMD, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan menjadi DPMP TSP Provinsi Sumatera Selatan yang alhamdulillah tahun 2022 kita mendapatkan kategori ketiga nasional. Dan terakhir kita juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pemerintah Indonesia, merebut kembali menjadi juara 3 nasional di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi suatu hal yang membanggakan, tapi ini bukan prestasi. Ini menjadi ultimate impact, dan inilah yang kita harapkan. Karena khususnya di luar Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Selatan menjadi tempat investasi yang sangat menjanjikan. Tentunya ini kita harus diselenggarakan dengan baik oleh penyelenggara perizinan dan perizinan. Yang kedua, Bu Olga, dalam pelaksanaan itu kami melaksanakan dengan uji petik dari 13 kementerian dan lembaga. Penilaian ini penilaian realistis yang diberikan oleh seluruh kementerian.
kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini DPMPTSP menyajikan semua kualitas dan kuantitas yang ada kewenangan di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah bagaimana sustainable atau yang berkelanjutan untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Tentunya perlu ada sinergi, kolaborasi, dan juga kita mengedepankan pelayanan yang prima, mendapatkan kepuasan dari masyarakat dan juga kita mendapatkan kepuasan dari para pelaku usaha yang kami juga dievaluasi oleh seluruh lembaga, dan kita juga bukan hanya mendapatkan penghargaan nasional di Olga, tapi juga kita mendapatkan pelayanan terbaik oleh Kementerian Pan-RB, dan kita juga mendapatkan penilaian yang baik juga dari Ombudsman Republik Indonesia. Dan ini merupakan komitmen kami untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi good governance khususnya di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kiat-kiat tadi sudah saya sampaikan, tentunya kami harapkan untuk seluruh DPMPTSP di khususnya di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, agar kita ini menjadi tolak ukur agar semua kabupaten kota DPMPTSP-nya di Provinsi Sumatera Selatan dapat meraih, dan kemarin Kota Palembang juga sudah pernah mendapatkannya dan menjadi nomine, dan juga ada beberapa juga dari Kabupaten Muara Enim. Nah, ini juga menjadi daya saing kita untuk meningkatkan investasi yang berbasis daya saing lokal yang berdaya saing. Terima kasih Bu Olga. Ya. Terakhir nih Pak. Boleh. Sebenarnya banyak Sobat Top Channel yang mau ditanyain dengan Pak Yuda, tapi ini yang terakhir karena waktunya terbatas. Baik Pak, untuk kedepannya nanti nih Pak, apa harapan Bapak selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan kita ini Pak? Terima kasih Bu Olga. Tentunya semua itu tidak luput dari rencana pemerintah, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dan RPJMD daerah serta rencana strategis daerah yang kita tuangkan dalam penjabaran menjadi perencanaan yang cascading, dalam juga kita harapkan ini menjadi cross cutting juga ke seluruh stakeholder untuk diketahui bahwa untuk seluruh perizinan bagaimana kewenangan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, kami selalu mengedepankan dalam hal ini adalah ketepatan sesuai dengan sasaran, waktu, dan ketepatan pelayanan perizinan yang prima. Dan dalam hal ini kita juga mengajak seluruh kabupaten kota untuk meningkatkan IPRO, yaitu investasi project ready to offer. Bagaimana kabupaten kota, daerah-daerah di Provinsi Sumatera Selatan untuk menampilkan seluruh potensi daerahnya, yang kita akan bersama-sama kaji, mengajak para stakeholder baik dari pemerintah khususnya bupati, wali kota, juga kepada DPRD dan stakeholder yang lainnya, agar dapat melihat secara keseluruhan potensi yang ada di wilayah kabupaten kota. Tentunya Provinsi Sumatera Selatan ini sangat kaya dari aneka tambangnya, sangat kaya hortikulturanya, dan sangat kaya dari semua SDM-nya. Dan kami juga berharap dengan semua target yang kita diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia ini semua tercapai. Karena nawaitu kita adalah bagaimana meningkatkan perekonomian, menurunkan pengangguran, dan juga nawaitu kita bagaimana semua stakeholder pelaku usaha tetap berjalan sehingga perekonomian Indonesia tetap stabil. Nah, ini juga yang menjadi tolak ukur kami, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu bersama dengan DPMPTSP melalui seluruh unsur pimpinan ini
kita selalu berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan ini, khususnya di realisasi investasi yang alhamdulillah saat ini masih tercapai dan trennya masih positif. Dan ini juga menjadi tolak ukur kita, penilaian-penilaian yang tadi itulah menjadi pertanyaan Bu Olga, bagaimana kiat-kiatnya. Tentunya semua itu kembali kepada para pelaku usaha dan kembali untuk masyarakatnya, agar mereka sejahtera dan dapat berdaya saing ke depannya. Terima kasih Bu Olga. Wah, menarik sekali Pak. Sebenarnya Sobat Top Channel pun pasti merasa selalu kekurangan. Enak banget ya Pak Yuda ngejelasinnya ya. Tapi karena waktu kita terbatas, sepertinya terima kasih Pak untuk penjelasannya. Dan untuk Sobat Top Channel yang ingin bertanya atau berkomentar, memberikan saran, bisa DM ke Instagram saya di @aldrolga dan semua pertanyaan akan saya jawab satu persatu. Saya Olga dan Bapak Lusapta Yuda Kurnia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.